Wabarakatuh. Nama saya Ida Wahyunita, NPM 17081010024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang K-means. Pengertian K-means. K-means merupakan salah satu algoritma dalam data mining yang bisa digunakan untuk melakukan pengelompokan atau clustering suatu data. Menurut Witten dan kawan-kawan 2012, dalam Duita 2015, ada beberapa pendekatan dalam membuat cluster. Salah satu pendekatan tersebut membuat aturan yang mendikte keanggotaan dalam grup yang sama berdasarkan tingkat persamaan di antara anggota-anggotanya. Pendekatan lainnya adalah dengan membuat perkumpulan fungsi yang mengukur beberapa properti dari pengelompokan tersebut sebagai fungsi dari beberapa parameter dari sebuah clustering. Selain itu, menurut Komarudin 2016, K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang berbeda. Algoritma K-means menurut Witten and Frank 2016, yang pertama, pilih secara acak K buah data sebagai pusat cluster. Yang kedua, jarak antara data pusat cluster dihitung menggunakan Euclidean distance. Yang ketiga, data ditempatkan dalam cluster yang terdekat dihitung dari tengah cluster. Yang keempat, pusat cluster baru akan ditentukan bila semua data telah ditetapkan dalam cluster terdekat. Yang kelima, proses penentuan pusat cluster dan penempatan data dalam cluster diulangi sampai nilai sentroid tidak berubah lagi. Kelebihan dan kekurangan algoritma K-means. Kelebihan algoritma K-means: implementasi mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif cepat. Untuk adaptasi mudah untuk diadaptasi, dan yang keempat, umum digunakan. Kekurangan algoritma K-means dalam inisialisasi random kurang optimal. Sebelum algoritma dijalankan, K buah titik diinisialisasi secara random, sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Jika nilai random untuk inisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang baik. Jarak dengan dimensi yang tinggi. Jika data pelatihan memiliki dimensi yang sangat tinggi seperti 20 atribut, maka akan ada 20 atribut. Salah satu cara kerja algoritma ini adalah mencari jarak terdekat antara K buah titik dengan titik lainnya. Jika mencari jarak antara titik pada dua dimensi masih mudah dilakukan, namun bagaimana mencari jarak antara titik jika terdapat 20 dimensi? Hal ini akan menjadi sulit. Perhitungan dengan banyak data. Jika terdapat banyak sekali titik sampai data, misalnya 1 miliar buah data, maka perhitungan dan pencarian titik terdekat akan membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut dapat dipercepat, namun dibutuhkan struktur data yang lebih rumit. Contoh perhitungan manual menggunakan K-means. Terdapat tabel dataset dari 15 mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah data mining. Dari 15 mahasiswa tersebut akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kelompok pintar, sedang, dan kurang. Untuk tabel data asetnya sendiri seperti ini, ada nama mahasiswa sampai 15, UTS, tugas, dan UAS. Setelah menentukan dataset, maka perlu menentukan jumlah cluster yang akan dibentuk. Adapun cluster yang akan dibentuk antara lain cluster 1, pintar, cluster 2, sedang, cluster 3, kurang. Kemudian tetapkan C pusat cluster awal secara random dengan grafik. Untuk grafiknya, yang warna biru adalah UTS, oranye adalah tugas, abu-abu adalah UAS. Dari dataset di samping terpilih 3 cluster pusat, diantaranya cluster 1
96 93 85, kluster 2 70 75 80, kluster 3 60 55 48. Kemudian alokasikan semua data atau objek ke dalam kluster dekat. Berikut hasil dari alokasi data ke jarak kluster. Adapun hasil dari jarak ke kluster diperoleh dari perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian dihitung dari masing-masingnya terdapat hasil seperti contoh yang D11 12 5 6 9 8 1 itu hasilnya. Kemudian lakukan perhitungan tersebut sampai data ke-15. Setelah melakukan perhitungan, maka didapat hasil seperti berikut. Kemudian tentukan kembali titik pusat kluster yang baru berdasarkan rata-rata kluster baru tersebut didapat dari rumus nilai sama dengan nilai hasil per banyak hasil. Kluster 1 UTS 89 tambah 90 tambah 90 tambah 90 tambah 85 dibagi 5 sama dengan 90. Kluster 1 tugas hasilnya 85,8, kluster 1 UAS hasilnya 84,8. Lakukan perhitungan tersebut untuk kluster 2 dan 3 sehingga didapat nilai kluster baru antara lain kluster 1 90, 85,8, 84,8, kluster 2 70, 71,25, 75, kluster 3 50,166 sekian, 63,833 sekian, 57,166 sekian. Lakukan kembali langkah keempat hingga titik pusat dari setiap kluster tidak berubah. Berikut hasil yang didapat sesuai dengan langkah keempat. Hasil dari tahapan yang pertama dan kedua tidak berubah, maka hasil sudah sesuai dengan pengelompokan kluster. Berikut adalah hasil dari pengelompokan tersebut. Jadi untuk Roy Sinta tergolong pintar, Iqbal sedang, Dilan Ratna kurang, Mary sedang, Rudi pintar, Hafiz sedang, Gede pintar, Justin kurang, Jessica sedang, Ayu pintar, Siska Raitama kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.